Lihat bagaimana dukun buta ini meramal pasiennya. Ia menebar beras di atas meja lalu mengambil lonceng kemudian membunyikannya. Tangan kiri sang dukun memukul-mukul meja hingga berasnya bergerak-gerak. Pasien yang ada di depannya penasaran dengan apa yang akan terjadi. Dukun ini terus memukul-mukul meja lalu angin berhembus. Suasana berubah mencekam sementara beras-beras itu membentuk sesuatu. Yonghu terus memperhatikan pola itu, kemudian si dukun memukul meja dengan sangat keras hingga berasnya berterbangan. Walau kaget, Yonghu berusaha tenang sambil melihat dukun yang sudah penuh keringat itu. Si dukun bertanya apa yang Yonghu lihat di beras itu. Yonghu pun bilang ia melihat tanda salib. Si dukun menyuruh Yonghu pergi ke gereja yang ada di dekat rumahnya di malam hari. Di sana Yonghu akan menemukan jawaban kenapa telapak tangannya bisa bolong begitu. Waktu sampai di dekat gereja, ia bertemu dengan seekor gagak dan ingin mengusirnya. Tapi gagak itu malah menyerangnya. Saat Yonghu melihat ke atas, ternyata ada banyak sekali burung gagak yang terbang di malam hari. Mereka malah menyerang Yonghu dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Ternyata di dalam gereja ada dua pastor yang sedang melakukan upacara pengusiran iblis yang merasuki tubuh seorang pria. Pastor ini menyiram iblis itu dengan air suci hingga tubuh itu berasap dan pingsan. Tapi saat ia melihat matanya, iblis itu masih ada di sana hingga ia menyuruh asistennya untuk berdoa lagi. Namun guys, semakin keras mereka berdoa, iblis ini malah semakin murka. Ikatan tubuhnya terlepas dan ia langsung menyerang Pastor An. Melihat itu, Pastor Choi coba menyelamatkannya. Sayangnya, iblis itu sangat kuat dan tak melepaskan cekikannya di leher Pastor An. Pastor An menempelkan cincinnya ke wajah iblis itu hingga si iblis kesakitan. Sang iblis pun mengubah targetnya ke Pastor Choi yang lebih lemah. Ia melompat ke atas tubuh Choi. Choi coba melepaskan diri tapi gagal. Lalu iblis itu memuntahkan cairan hitam ke atas mukanya. Choi panik dan saat melihat ke iblis itu, sang iblis jadi sangat mengerikan. Karenanya Pastor Choi histeris menyingkirkan iblis itu lalu lari tunggang langgang. Saat buruannya kabur, iblis ini langsung mencekik Pastor An. Ia memegangi tangan sang pastor sambil tertawa senang. Pastor pun berdoa minta perlindungan Tuhan. Tiba-tiba Yonghu datang menyelamatkan si pastor. Saat iblis itu menyerangnya, Yonghu yang memang seorang petarung dengan mudah meninjunya. Iblis itu naik bergelantungan di atas besi dan wow, dengan mudahnya Yonghu melompat untuk menarik iblis itu turun. Saat si iblis hendak menyerang, Yonghu berhasil mencegah dan memegangi kepalanya. Tak disangka di kepala itu muncul asap dan membuat Yonghu panik. Pipi iblis itu ternyata terbakar akibat terkena darah Yonghu. Dengan cepat, Pastor An menyiram air suci hingga api semakin membesar dan membuat iblis itu binasa. Langsung saja Yonghu bertanya pada pastor sebenarnya apa yang menyebabkan telapak tangannya berlubang. Pastor pun bilang kalau itu adalah bekas luka saat Yesus disalib. Hanya orang-orang terpilih dengan iman yang kuat yang bisa memiliki luka itu. Yonghu jadi heran karena sebenarnya ia sudah lama murtad. Tiba-tiba ia mendapat bisikan iblis yang menyuruhnya untuk membunuh Pastor An.